Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan contoh soal untuk uji one way ANOVA serta dilanjutkan nanti ada uji LSD sebagai uji lanjutan ketika uji one way ANOVA-nya menghasilkan keputusan tolak hanu. Baik, kita baca dulu soalnya. Dari 5 tablet sakit kepala yang diberikan kepada 25 orang, dicatat berapa lama tablet itu dapat mengurangi rasa sakit. Ke 25 orang itu dibagi secara acak ke dalam 5 grup dan masing-masing grup diberi satu jenis tablet. Data yang dicantumkan dalam tabel sebagai berikut. Tabelnya ini: ujilah hipotesis pada taraf signifikan 5%, apakah rata-rata kelima tablet itu memberikan lama waktu yang sama dalam mengurangi rasa sakit. Jadi untuk gampangnya kita langsung lihat tabelnya. Di tabel ini diberikan kelima jenis tablet yang berbeda. Itu kita biasa sebut dengan treatment atau perlakuan. Jadi untuk treatment atau perlakuan itu, atau adanya kelompok yang membedakan atau variasi yang membedakan itu bisa kita sebut dengan K. Berarti kita tulis dulu aja. K-nya di sini adalah 5. Karena ada 5 tablet yang diberikan. Terus karena tadi ada 25 orang, dia dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah N kecil. Kita tulis N kecilnya 5. Untuk N besar itu adalah total keseluruhan N. Jadi karena tadi setiap kelompok 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Berarti N besarnya adalah 25. Oke, jadi untuk one way ANOVA ini dia hanya menguji untuk satu jenis variasi saja. Variasi yang ada di sini adalah jenis tablet yang diberikan yang berbeda, ada 5 ini. Baik, langsung saja kita uji hipotesis dengan prosedur pengujian hipotesis. Sebelumnya kita tulis dulu untuk hipotesisnya. H0, karena ini kelompoknya ada 5 ya tadi, ada 5 tablet, berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Lalu untuk H1 nya itu adalah minimal mu I tidak sama dengan 0. Mu I itu apa? Mu I itu yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paling tidak itu ada satu rata-rata yang memberikan perbedaan. Itu nanti dia akan tolak H0. Terus kita tulis dulu untuk tingkat signifikansinya. Yang kita pakai adalah alfa 5%. Untuk daerah kritisnya tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F alpha dengan DF nya adalah DF treatment, atau saya tulis DB ya, ini DB sama aja. Kalau DF itu kita pakai bahasa Inggris degree of freedom, kalau DB itu derajat bebas. DBTR dengan DB error atau DBE, saya tulis seperti ini. Terus selanjutnya untuk statistik ujinya kan kita pakai F. Untuk F itu kan rumusnya sama dengan MS treatment dibagi MS error, sehingga kita harus bikin tabel ANOVA-nya terlebih dahulu. Sudah saya sediakan di handout. Untuk rumus-rumusnya juga sudah saya sediakan, ini yang ini. Baik, kita buat tabelnya dulu. Untuk tabelnya ini sumber variasi, saya singkat sumber var, treatment, error,
Terus yang pertama adalah SS. Jadi SS yang pertama kita hitung adalah SS treatment. Kita urutkan aja dari barisnya. Baris pertama adalah treatment. Untuk SS treatment, saya tulis SS treatment. Rumusnya adalah yang ini ya. SS treatment itu yang ini, yang bawah. T itu total, TR itu treatment. SS treatment itu adalah sigma dari TI dikuadratkan, TI titik dikuadratkan dibagi N min T titik 2 dikuadratkan juga per NK. TI titik itu yang mana? TI itu total dari setiap kelompok. Jadi total dari setiap kelompok itu yang ini. Ini. Berarti kalau dari rumusnya ini tadi kan dikuadratkan. Berarti kita tulis aja di sini 26 kuadrat ditambah 39 kuadrat. Terus nanti sampai ini ya 20 kuadrat 14 33. Tapi saya nulisnya di sini hanya seperti ini biar nggak terlalu lama. Terus per N, N-nya tadi sudah kita tulis per 5. Min T titik 2 itu total. Berarti total itu yang ini. Total dari T pada 132. Berarti kita tulis 132 dikuadratkan. Lalu N kali K, N-nya 5, K-nya 5, sehingga hasilnya adalah 25. Sehingga nanti kalau Anda hitung pakai kalkulator, hasil dari 26 kuadrat dijumlahkan ini per 5 akan ketemu hasilnya 776,4. Sedangkan ini kalau Anda hitung pakai kalkulator akan ketemu hasilnya 696,96. Sehingga kalau Anda kurangkan akan ketemu 79,44. Berarti treatmentnya di sini kita bisa tulis yaitu 79,44. Selanjutnya untuk SS error. SS error di sini rumusnya adalah SST min SS treatment. Kita sudah dapat treatmentnya, tapi T-nya belum, sehingga kita harus hitung T-nya dulu di sini. Rumus T adalah XIJ dikuadratkan. XIJ itu adalah data. Berarti 5 dikuadratkan itu kita tulis dulu aja. T ST sama dengan XIJ kan tadi data ya, data yang ada di tabel ini. Kita tulis 5 kuadrat ditambah, urutannya terserah mau ke sini dulu atau ke sini, yang penting ini dikuadratkan dulu baru dijumlah. Cuma untuk ringkasnya saya akan menulis seperti ini tadi, titik-titik. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah sama dengan 7 kuadrat. Rumusnya tidak ada pernya ya ini ya, minus T.2 per NK. T.2 itu yang ini sama ya, totalnya tadi per NK ini. Berarti kita tulis saja nggak apa-apa, 132 dikuadratkan per 25. Sehingga kalau nanti dihitung pakai kalkulator, hasil yang diperoleh ini adalah 834 minus ini sama ya dengan ini 696,96, maka akan diperoleh hasil 137,04. Oke, berarti kita sudah dapatkan untuk SS totalnya. Kita tulis di sini 137,04. Selanjutnya kita bisa ngitung SS error. SS error kita hitung aja di sini. Untuk SS error sama dengan SST. SS totalnya tadi adalah 137,04 dikurangi SS treatmentnya yang ini ya, berarti 79,44. Nanti kalau Anda hitung pakai kalkulator akan ketemu hasilnya 57, ini hasilnya adalah 57,44.
27,6. Selanjutnya kita akan menghitung derajat bebas untuk treatment. Derajat bebas untuk treatment itu rumusnya K-1. K-nya tadi kelompoknya ada 5 dikurangi 1 berarti 4. Terus untuk derajat bebas untuk error, rumusnya adalah Kn-1. K-nya tadi adalah 5, N-nya adalah 5 min 1, 4, berarti 4 kali 5, 20. Kalau total ini sebenarnya tinggal dijumlah, 4 tambah 20, 24. Selanjutnya kita menghitung MS, mean square. Untuk mean square-nya itu gampang sebenarnya. Mean square itu rumusnya adalah SS dibagi DB. Jadi kalau MS treatment rumusnya adalah SS treatment dibagi DB treatment. Berarti 79,44 dibagi 4 akan ketemu hasilnya di sini 19,86. Lalu selanjutnya untuk error sama SS error dibagi DB error akan ketemu hasilnya 2,88. Sehingga di sini kita sudah bisa menghitung F. F itu rumusnya MS treatment dibagi MS error, yaitu 19,6 dibagi 2,88 akan ketemu 6,89. Berikutnya kita lanjutkan di sini aja ya. Sini. Sehingga kita udah dapat statistik ujinya adalah 6, saya kasih sini aja. Maka statistik uji F sama dengan 6,89. Atau biasa kita sebut F hitung. Selanjutnya kita buat keputusan. Keputusannya sekarang kita lihat, kita tulis saja F hitungnya adalah 6,89. Untuk F tabelnya nanti saya kasih tahu cara mencari F tabel. F tabelnya itu diperoleh dari F alpha. Jadi saya tulis dulu sini F tabelnya itu diperoleh dari pakai 5%. Terus DF1 nya itu atau DB1 nya itu dari treatment berarti 4, DB2 nya dari error 40 berarti 4,20. Nanti kalau Anda hitung nanti kalau Anda lihat di tabel akan ketemu hasilnya adalah 2,87. Sehingga kalau kita bandingkan 6,89 dengan 2,87 maka lebih besar F hitung. Sehingga kalau dilihat dari daerah kritis di sini, jika F hitung lebih besar dari F alpha maka tolak H0. Berarti untuk keputusannya yaitu tolak H0. Sehingga untuk kesimpulan, karena tolak H0 berarti kita pakai hipotesis 1, kita artikan sesuai dengan kasus, berarti minimal ada satu rata-rata itu harus ada ya, karena mu itu artinya rata-rata. Ada satu rata-rata tablet yang memberikan lama waktu berbeda dalam mengurangi rasa sakit. Jadi dari kesimpulan ini, kalau kita kembalikan ke data ini tadi, ya, berarti tablet A, B, C, D, dan E itu lama waktu yang diberikan berbeda. Misalkan tablet A itu nyeri kepalanya baru hilang setelah 2 jam, B 3 jam. Intinya dia berbeda kalau di rata-rata. Berikutnya adalah untuk contoh soal uji LSD. Jadi sebenarnya uji LSD ini adalah uji kelanjutan dari soal yang pertama, yaitu dari tablet, uji tablet ini tadi. Tadi kan menghasilkan keputusannya adalah ini ya, tolak H0. Karena dia tolak H0 berarti kan A, B, C, D, dan E kan berbeda.
kita nggak tahu yang beda itu yang mana, apakah A dengan B atau A dengan C atau A dengan D. Itu untuk mengetahuinya kita harus menguji yang namanya uji LSD. Jadi langsung aja kita uji LSD, kita tulis hipotesisnya dulu. Hipotesis. Jadi untuk hipotesis H0, H0-nya itu sebenarnya adalah rata-rata yang mau diujikan. Jadi kita misal mau mu A dengan mu B, atau mu A dengan mu C, mu A dengan mu D, itu kan banyak sekali. Cukup kita tulisnya seperti ini, mu I sama dengan mu J. Lalu di sini kita kasih keterangan I itu sama dengan J, artinya indeksnya itu nanti adalah A, B, C, D, dan E. Tapi nggak mungkin kan dia menguji I rata-rata A dengan rata-rata A, kan nggak mungkin. Pasti rata-rata A dengan B atau sebaliknya. Maka H1 kita dengan ringkas juga dapat tulis mu I tidak sama dengan mu J. Selanjutnya untuk hipotesis kita tulis tingkat signifikan. Tingkat signifikan kita tetap pakai yang sama pada soal nomor 1, yaitu 5%. Lalu daerah kritisnya ini agak berbeda. Jadi daerah kritisnya tolak H0 jika absolut dari X bar I titik minus X bar J titik itu lebih besar dari LSD. Ini ya, berarti kalau diabsolutkan nanti kalau hasilnya minus, dia tetap akan positif. Sekarang untuk statistik ujinya berarti kita harus menghitung LSD, karena untuk membandingkan dengan rata-rata data yang ada pada tabel sebelumnya tadi. Kita tulis dulu statistik uji. Untuk statistik ujinya LSD itu rumusnya adalah T alfa per 2. Uji satu arah ya, kalau diuji T kemarin. Lalu kita masukkan DB error. DB error tadi di sini di soal ini DB errornya ketemu 20, berarti 20 dikali akar dari 2 MSE per N. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti ini nanti yang dicari tabelnya itu adalah tabel, kan 5% dibagi 2 0,025. Nanti ketemu hasilnya kalau Anda cari ya, nyarinya tetap sama. Untuk tabelnya adalah ini ya, 0,025 dengan DF-nya 20. DB-nya 20. Nanti akan ketemu hasilnya 2,086. Sehingga ini sudah ketemu 2,086. Sekarang dikali akar dari 2 MSE. Ini tetap tabel yang ini, MS errornya adalah 2,88. Berarti 2,88 per N-nya tadi adalah 5. Nanti kalau Anda hitung pakai kalkulator, baik hasil yang ini lalu dikali dengan ini akan ketemu 2,24. Sekarang kita masuk ke keputusan. Keputusan tadi kita lihat daerah kritis. Tolak H0 jika rata-rata dari I itu berarti kelompok entah A, B, C, D, E minus rata-rata dari J diabsolutkan, hasilnya harus lebih dari LSD. Berarti kita harus menghitung rata-ratanya dulu. Tadi kan rata-ratanya sudah kita peroleh ini ya, 5,2, 7,8. Jadi misal sekarang kita hitung dulu, di sini ada X bar A titik minus X bar, huruf besar aja ya biar seragam, B titik, nanti kita hitung. Terus nanti ada X bar A titik min X bar C titik, kita hitung
ada X bar A titik minus X bar D titik, terus nanti ada X bar A titik minus X bar E titik, sampai kombinasinya semua harus dihitung. Nanti kan B dengan C, C dengan D, seperti itu. Berikutnya sudah saya tulis ya semua kombinasinya, A dengan B, A dengan C, A dengan D, sampai D dengan E. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ada 10 kombinasi. Selanjutnya kita hitung X bar A minus X bar B. Kita lihat datanya. Berarti untuk X bar A itu kan yang ini, 5,28 minus 7,8. Nanti kalau Anda hitung hasilnya kan minus, tapi karena ini absolut maka akan ketemu 2,6. Selanjutnya A dengan C, berarti 5,2 dikurangi 4 akan ketemu hasilnya 1,2. Baik, setelah semua dihitung, mari waktunya kita bandingkan dengan LSD. LSD nya tadi yang diperoleh adalah 2,24. Jadi dari nilai ini, kalau nilainya lebih dari 2,24 artinya dia tolak H0. Kalau tolak H0 berarti ada perbedaan. Langsung aja kita checklist aja mana yang lebih dari 2,24. Ini masuk, ini enggak, masuk, enggak, masuk. Terus ini juga masuk ya. Ini 1,2 kurang dari 2,24, enggak, ini masuk, ini masuk. Sehingga dari sini dapat kita hitung ya, yang tolak H0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi yang tolak H0 ada 6, sehingga kesimpulannya itu mengikuti keputusan. Berarti yang XA min XB itu berbeda, sehingga bisa kita simpulkan untuk tablet A, saya tulis ini ya, tablet A versus tablet B memberikan rata-rata, jangan lupa tulis rata-rata lama waktu yang berbeda. Saya nggak usah tulis kelanjutannya ya, waktu yang berbeda maksudnya dalam menyembuhkan nyeri kepala. Sama ya, nanti untuk ini kan tinggal berarti tablet A dengan D memberikan rata-rata lama waktu yang berbeda. Kalau yang sama ya tablet A dengan C memberikan rata-rata lama waktu yang sama atau tidak berbeda, seperti itu.